Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Hadirin sedang salat Isya, sedang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita insyaallah melaksanakan salat tarawih yang kelima setelah 4 hari kita berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum kita, sedekah kita, tilawatil Quran kita, itikaf kita, dan seluruh amal-amal kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum pada hari esok dan hari-hari selanjutnya sampai tuntas insyaallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inti dari ibadah saum adalah kita mampu menahan diri, yang dalam bahasa istilahnya disebut dengan imsak. Imsak adalah menahan diri. Biasanya sebelum sholat subuh itu 10 menit sebelumnya panitia di DKM biasanya mengingatkan imsak, imsak, imsak. Maksudnya 10 menit lagi, sebentar lagi akan azan subuh. Dan biasanya Rasulullah sudah tidak makan dan minum lagi. Beliau membaca Al-Quran kurang lebih 50 ayat, ya kurang lebih 10 menit. Jadi inti saum adalah sekali lagi imsak, yaitu menahan diri. Apabila kita sudah mampu menahan diri, maka insya Allah kita akan mampu mengendalikan diri. Tidak ada orang yang mampu mengendalikan diri tanpa mampu menahan diri. Minum itu halal, makan juga halal, berhubungan suami istri juga halal. Tetapi ketika keluar syariah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum, maka kita mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang halal, perbuatan-perbuatan yang boleh. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram, mestinya kita lebih mampu lagi untuk menghindarinya. Kalau kita sudah mampu mengendalikan diri, hadarakumullah, maka kita akan mampu menjadi seorang yang bersikap adil. Karena keadilan itu adalah kita mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi orang yang sudah bekerja mendapatkan gaji, dibayarkan gajinya, itu adil. Orang ada kontrak kerja, pekerjaannya sudah selesai, harusnya dibayar, maka itu adil. Bayarlah upahnya sebelum keringatnya kering. Artinya setelah selesai pekerjaan itu segera harus dicairkan. Itu bersikap adil. Tapi kalau misalnya pekerjaannya sudah selesai, sampai keringatnya kering, artinya sudah lama, lalu pekerjaan itu tidak dibayar, itu namanya tidak adil. Tidak adil itu bahasa Arabnya zalim. Jadi saum itu melatih kita untuk mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri, bersikap adil, dan sikap adil itulah sikap seorang pemimpin. Makanya pilihlah pemimpin itu yang adil. Jadi salah satu keistimewaan seorang pemimpin yang adil itu, dia akan pertama dinaungi di padang mahsyar. Saat semua orang itu tidak mendapatkan naungan apapun, maka kalau pemimpinnya adil, dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hotel. Tidak bisa kita di padang mahsyar mau ke hotel. Tidak bisa kita pesan payung sendiri atau ada ajudan yang memayungi, tidak ada. Atau saya mau bekal saja katanya pendingin sendiri, tidak bisa. Asli tidak berpakaian apa-apa, dikumpulkan seluruh umat manusia, matahari didekatkan, pada saat itulah tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat penting kita memiliki sikap adil ini, karena sikap adil itu adalah sikap seorang pemimpin. Makanya memilih pemimpin itu harus yang paling takwa. Kenapa? Karena orang yang paling takwa itulah yang bisa bersikap adil. Kalau kita milih pemimpin artis, ya silakan, nanti pemimpinnya jadi terkenal.
kemana-mana selebrasi terus. Itu kalau kita milih pemimpin karena dia artis, atau milih artis jadi pemimpin. Tetapi kalau kita ingin pemimpin itu bisa bersikap adil, maka pilihlah yang paling takwa. Dan saum itu, sebagaimana selalu disampaikan oleh khatib sebelumnya, oleh penceramah sebelumnya, adalah tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita bisa takwa, supaya meningkatkan derajat ketakwaan kita. Dan kemuliaan di hadapan Allah itu bukan karena kita doktor, bukan karena kita profesor, bukan karena kita punya banyak uang, punya aset di mana-mana, bukan. Oh, katanya terkenal, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu hanya yang paling takwa saja. Jadi yang dilihat oleh Allah hanya takwanya saja. Nah, saum ini salah satu instrumen untuk membuat kita menjadi takwa. Nah, yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Maidah ayat 8 pada pembukaannya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Jadi kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran. Dan tugas negara itu menegakkan hukum. Jadi bukan memberantas korupsi, tapi menegakkan hukum. Kalau hukumnya sudah ditegakkan, tidak akan ada orang korupsi. Kenapa ada orang korupsi? Karena hukum tidak ditegakkan. Bagaimana hukum akan tegak kalau hukum itu tidak kita tegakkan di dalam diri kita? Nah, oleh karena itu maka Allah memerintahkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, sama dengan perintah orang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan begitu. Ini juga sama, ya wahai orang-orang beriman, diperintahkan kepada kamu untuk hendaklah kamu menjadi penegak kebenaran karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Mudah-mudahan kita semua yang oleh Rasulullah dikatakan setiap kamu adalah pemimpin. Jadi bapak suka tidak suka, saya staf katanya pak di kantor, saya cuma buruh pak, gitu. Saya mah bukan siapa-siapa, kata anak muda sekarang mah aku mah apa tuh? Ya pemimpin. Buktinya jadi manusia, kalau tidak jadi manusia tidak jadi pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Seorang suami akan diminta pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi bapak-bapak pasti dimintai pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anaknya. Saum teu? Ditanya. Jadi bapak bakal ditanya, istri bapak saum tidak? Sholat tidak? Itu bapak bakal ditanya. Lalu seorang istri juga akan ditanya terhadap harta suaminya. Bukan ditanya suaminya, karena istri itu tidak bertanggung jawab terhadap suami. Makanya kenapa perempuan muslim itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki non muslim. Tapi laki-laki muslim mah boleh, mau nikah dengan Yahudi sama Nasrani juga boleh, karena dia ahlul kitab. Dan faktanya sulit seorang perempuan itu bisa bertahan jika menikah dengan seorang non muslim. Dia ke bawah biasanya. Pemimpin, makanya tidak ditanya, tidak akan dihisab tentang suaminya. Bahkan seorang pembantu pun akan ditanya tentang harta majikannya. Nah, jadi hadiratkumullah, suka tidak suka, diakui atau tidak, kita adalah pemimpin, dan pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban. Jadi pemimpin itu bukan cuma Pak RT, bukan cuma Pak RW, bukan cuma Pak Ketua DKM, bukan cuma lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, bukan. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, salah satu tugas pemimpin adalah bagaimana dia menegakkan kebenaran karena Allah. Kemudian menjadi saksi dengan adil. Ya, saksi itu laki-laki 2. Kan kalau KPK itu barang alat buktinya 2 karena gitu. Laki-laki itu saksi 2. Kalau melihat laki-laki dan perempuan berzina, saksinya mana? Dikemukakanlah saksi. Kalau laki-laki cukup 2. Betul, saya melihat si fulan dengan fulan melakukan perzinahan. Mereka betul-betul berzina, saya lihat betul. Nah, gitu. Kalau perempuan nggak bisa 2, 4. Begitu. Nah, jadi hadiratkumullah, kita selain diminta menegakkan kebenaran dan karena Allah juga menjadi saksi. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi umat Islam diajari jangan sampai kita tidak suka kepada orang itu kemudian kita tidak adil. Tapi kalau orang non muslim tidak tahu. Makanya tidak pernah terjadi di mayoritas muslim perlakuan diktator mayoritas.
Kenapa? Kita dilatih lakum dinukum waliyadin. Janganlah kebencian kamu satu kaum buat kamu tidak adil. Tapi coba lihat di tempat-tempat ketika muslim itu minoritas. Habis. Di Myanmar, Rohingya, habis. Di Thailand, habis. Di Filipina, habis. Habis. Makanya harus bersemangat untuk memakmurkan masjid. Saya pernah ditanya sama beberapa ketua DKM, ini bagaimana masjid belum ada sertifikat? Kami khawatir suatu hari akan digusur. Saya bilang yang akan membuat digusur itu bukan sertifikat, Pak. Yang akan membuat masjid digusur itu nggak ada orangnya, Pak, di masjid. Tapi kalau di masjid ini penuh, ada anak-anak, saya tuh suka senang kalau di masjid ada anak-anak, berarti masa depan kita cerah. Tapi kalau di masjid ini isinya bapak-bapak, semua ibu-ibu yang sudah sepuh semua, wah gawat. Jadi isinya harus ada orang tuanya, orang dewasanya, remajanya, anak kecilnya. Wah itu mah insya Allah masa depan kita cerah dunia dan akhirat. Nah jadi gitu Pak, Bu, kita mah diajari untuk janganlah kebencian kamu pada suatu kaum membuat kamu tidak adil. Tapi orang lain tidak tahu. Makanya kita harus mayoritas. Makanya anaknya harus banyak Pak, Bu. Ya. Jadi KB itu bukan anaknya harus 1 atau 0 gitu, bukan. KB itu keluarga berencana. Mana berencana 8, berencana 10. Dijaga aja jaraknya begitu. Ini kan kita jarang di masjid ngomong-ngomong begini. Kalau di gereja mah sudah sering ngomong begini. Makanya statistiknya umat Islam itu turun dari waktu ke waktu di Indonesia. Karena pada nggak mau punya banyak anak. Sementara teman-teman kita yang Nasrani anaknya makin banyak-banyak. Jadi kita harus hati-hati. Dan itu dimulai dari diri kita. Jangan nyalain orang, kitanya aja. Bagaimana kita tadi mendidik keluarga kita dengan baik, ya. Kemudian memakmurkan masjid, ya. Mudah-mudahan ini masjid sebentar lagi juga dirampungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting adalah setelah masjidnya megah, tolong jamaah sholat subuhnya juga kayak beginilah kira-kira. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai sholat subuhnya seperti sholat Jumat, itu tanda tanya umat Islam akan menang. Tapi kalau sholat subuhnya berlima, ya sudah 2 saf ya, alhamdulillah. Nanti kalau habis Ramadan harus minimal sampai batas yang pria inilah, minimal. Nanti kedepannya Ramadan tahun depannya kita ketemu lagi sudah sampai batas sampai keluar sholat subuhnya ya, sholat subuh. Jadi hadiratullah, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bersikap adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi hadiratullah, saum itu bukan satu-satunya cara supaya kita bertakwa. Kita harus isi saum ini dengan berbagai aktivitas supaya kita meningkat derajat ketakwaannya. Makanya Rasulullah memberikan contoh. Selama saum itu diisi saum itu dengan berbagai aktivitas taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, membaca Al-Qur'an, berinfak begitu ya. Kemudian nanti itikaf gitu. Itu semua adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga derajat ketakwaan kita juga meningkat insyaallah. Bapak Ibu, saya kira demikian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan tafakur kita pada malam hari ini untuk saum-saum kita berikutnya, bahwa inti dari saum adalah imsak, yaitu menahan diri, sehingga kita harus belajar untuk terus mampu menahan diri, mengendalikan diri, bisa bersikap adil, dan itulah sikap pemimpin, dan kita semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, dan tugas pemimpin adalah menegakkan kebenaran, menjadi saksi karena Allah, sehingga dengan cara itulah maka kita mudah-mudahan bisa menegakkan kalimat Allah di muka bumi insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh.